Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Jemaat GB House of Joy, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari bawa hatimu, segenap hatimu, kerinduanmu kepadanya. Mari kita hampiri hadiratnya. Matius 11 ayat 28 berkata, mari datang kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Engkau akan mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan, amin. Mari buka tanganmu, angkat suaramu, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kembali kami mau ingat akan kasih-Mu Tuhan Yesus, pengorbananmu Tuhan Yesus, dan kuasa-Mu yang besar Tuhan Yesus. Engkau telah bangkit Tuhan Yesus, Engkau mati dan bangkit bagi setiap kami Tuhan. Dengan apa dapat kami balas Tuhan Yesus? Selain kami berikan Tuhan segenap hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada hari ini Tuhan, kami angkat penyembahan kami, syukur kami.
overwhelmed by the weight of your sin. Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Sama-sama katakan. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Oh, Jesus. Wanna sing hallelujah to you, Lord. Kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari dengan yakin angkat kedua tanganmu, katakan, oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all.
us both with the precious blood of Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh mengingat kasih-Mu lagi Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan, kami rindu lebih lagi Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus, menaikkan pujian kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus, ini setiap kami Bapa. Biar Engkau yang disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara-saudara. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, amin. Hey! Sebab Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Engkaulah iman pengharapan kami. Kan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati
segala pujian Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan hidup kami boleh semakin Tuhan Yesus serupa dengan Engkau. Dan nama-Mu dimuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam ibadah online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya berikan judul penyembahan berhala versus penyembahan sejati. Nah, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat yang terakhir, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, apa sih yang ingin disampaikan oleh Paulus melalui tulisannya ini? Yang ingin disampaikan Paulus adalah bahwa Allah itu telah menyatakan diri kepada semua manusia melalui ciptaannya. Meskipun manusia tahu bahwa Tuhan itu ada, dan manusia tahu bahwa manusia harus menyembah Allah saja, akan tetapi masalahnya justru yang disembah bukan Allahnya, akan tetapi yang disembah oleh manusia justru adalah ciptaannya. Makanya Alkitab mengatakan kepada kita bahwa manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini firman Tuhan yang telah dituliskan Paulus ribuan tahun yang lalu sebenarnya itu terjadi juga sampai hari ini. Mungkin hari ini kita sudah gak pergi ke Gunung Kawi Bapak Ibu, tapi seringkali penyembahan kita sama Tuhan itu tidak ada bedanya seperti orang yang sedang pergi ke Gunung Kawi. Ya, kita mungkin ke gereja, kita mungkin angkat tangan, kita menangis di gereja, tapi berapa banyak seringkali kita kecewa, kita tinggalkan iman kita hanya karena Tuhan tidak menjawab doa dan permohonan kita. Penyembahan kita bukan lagi kepada pribadinya, penyembahan kita bukan lagi kepada esensinya, tetapi kita telah menggantikan penyembahan kita kepada ciptaannya. Yang kita sembah bukan lagi pribadinya, yang kita sembah bukan lagi Tuhannya, tetapi yang kita sembah adalah ciptaannya, yang kita sembah adalah berkatnya, yang kita sembah adalah mujizatnya. Sama seperti apa yang ditulis oleh Paulus ribuan tahun yang lalu. Jadi hari ini saya akan memberikan apakah yang dimaksud dengan penyembahan berhala. Apakah definisi dari penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang mengikat kehidupan kita dan tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang mengikat hati saudara, yang mengikat kehidupan saudara, dan kemudian tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan saudara, sebenarnya saudara sedang melakukan penyembahan berhala. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Allah menciptakan manusia begitu spesial. Makanya manusia diciptakan berbeda dengan semua ciptaan Tuhan lainnya. Apa sih yang membedakan antara manusia dengan semua ciptaan Tuhan lainnya? Bahwa begini, bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menaruh roh dalam kehidupan manusia. Roh inilah yang membuat manusia begitu spesial. Karena apa? Karena Tuhan tidak menaruh roh pada binatang. Karena Tuhan tidak menaruh roh kepada tumbuhan. Roh cuman ditaruh kepada manusia. Nah, pertanyaannya adalah begini, kenapa Tuhan kemudian memberikan roh dalam kehidupan manusia? Roh diberikan Tuhan dalam kehidupan manusia supaya begini, supaya manusia itu bisa bersekutu dengan Tuhan. Supaya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan dan Tuhan bisa berhubungan dengan manusia. Makanya begini, makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah yang dirusak oleh dosa? Yang dirusak oleh dosa adalah roh kita. Makanya Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Apakah yang dimaksud dengan maut? Maut itu bukan hanya sekedar mati. Apakah artinya maut? Maut artinya sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia putus hubungan dengan Tuhan. Manusia tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan. Nah, waktu manusia putus hubungan dengan manusia, waktu manusia kehilangan persekutuan dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi bukan kehidupan, yang terjadi pasti kematian. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah lampu yang ada di rumah kita. Kalau lampu yang ada di rumah kita kemudian tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan sumber listrik, maka apa yang terjadi? Mau sebagus apapun lampu di rumah kita, mau semahal apapun lampu di rumah kita, nggak akan ada gunanya. Karena apa? Karena lampu tersebut tidak terkoneksi dengan sumber listriknya. Sama juga dengan kehidupan manusia, Bapak Ibu. Saudara boleh kaya, saudara boleh hebat, saudara boleh pinter. Tapi kalau hidup kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, maka apa yang kita punya semuanya nothing. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Alkitab katakan seperti ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Perhatikan baik, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa terkoneksi dengan aku, barang siapa yang bersekutu dengan aku, maka Alkitab berkata, dan aku ada di dalam dia, maka ia berbuah banyak. Kemudian ayatnya dilanjutkan begini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya adalah begini, benarkah di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa banyak orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus, banyak yang kaya. Banyak orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus, banyak yang sukses. Betul gak? Iya kan? Tetapi begini, kesuksesan kita, kekayaan kita, kecerdasan kita, kalau hidup kita, roh yang ada dalam kehidupan kita terputus hubungan dengan Tuhan, maka apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, gak ada artinya sama sekali. Makanya ketika Tuhan menyelamatkan kita dan memperbaharui kehidupan kita, nah yang diperbaharui oleh Tuhan itu apanya? Yang diperbaharui oleh Tuhan itu adalah roh yang ada dalam kehidupan setiap kita. Karena roh inilah yang membuat manusia kembali terkoneksi dengan Tuhan. Karena roh inilah yang membuat manusia bisa bersekutu lagi dengan Tuhan. Makanya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan bukan dengan tubuh dan jiwa kita. Kalau kita menyembah Tuhan hanya dengan sekedar mengandalkan tubuh dan jiwa kita, itulah penyembahan berhala.
Makanya buat mereka harus siksa-siksa diri mereka untuk ketemu Tuhan. Karena apa? Karena itulah pola-pola dari penyembahan berhala. Kalau nanti saudara baca Alkitab saudara, ya, ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal di Bukit Karmel, mereka berdoa, mereka tanding, mereka lomba siapa di antara mereka Tuhan yang hidup. Dan apa yang dilakukan oleh para penyembah-penyembah berhala itu? Mereka mencacah tangan mereka, mereka menyiksa tubuh mereka, mereka menyakiti badan mereka. Karena apa? Karena mereka berpikir mereka bisa bersekutu dengan Tuhan dengan cara yang seperti itu. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita kebaktian, kalau kita beribadah, tetapi roh Tuhan ya tidak terlibat, maka apa yang terjadi? Makanya begini, hidup kita gak ada yang berubah. Itulah yang Alkitab bilang bahwa begini, manusia di akhir zaman bukannya tidak kebaktian. Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini, manusia akhir zaman secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi mereka kehilangan kuasa dari ibadah itu sendiri. Nah, apakah kuasa dari ibadah? Kuasa dari ibadah itu adalah perubahan hidup. Karena apa? Karena begini, saudara akan menjadi sama seperti siapa yang saudara sembah. Ketika saudara melibatkan roh Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara, ketika saudara beribadah kepada Tuhan, maka roh yang ada di dalam saudara itu nyambung dengan roh Tuhan. Kalau roh yang ada dalam kehidupan saudara nyambung dengan roh Tuhan, maka konsekuensinya adalah roh yang ada di dalam kehidupan saudara maka akan mengubahkan total kehidupan saudara. Makanya kenapa hari ini kita ketemu dengan orang-orang yang rajin kebaktian. Mereka gak pernah absen dalam kebaktian, tetapi hidupnya gak pernah berubah. Dari dulu pelit sampai sekarang kikir. Dari dulu dodol sampai hari ini masih dodol. Kenapa? Karena ibadahnya cuman lahiriah. Cuman tubuhnya hadir di gereja, cuman gambarnya hadir di Zoom, tapi roh yang ada di dalamnya tidak pernah terlibat. Makanya begini, hidupnya tidak pernah berubah. Karena saudara dan saya, kita bersekutu sama Tuhan bukan hanya sekedar lewat tubuh dan jiwa. Saya bisa angkat tangan, saya bisa tepuk tangan, saya bisa bersujud, bahkan saya bisa tersungkur. Tapi kalau roh tidak terlibat, itu namanya bukan persekutuan. Saya bisa angkat tangan, saya bisa tepuk tangan, saya bisa berlutut, saya bisa tersungkur. Itu semua hanya sebagai sebuah ekspresi karena roh yang ada di dalam saya itu terkoneksi dengan roh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan apa? Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya. Ini kisahnya di mana Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sebuah tempat yang namanya Perigi Yakub. Ini adalah wanita Samaria yang telah hidup dengan begitu banyak pria. Nah, waktu itu Yesus berbicara secara khusus kepada wanita tersebut tentang mata air kehidupan. Yesus berkata begini, kalau kamu minum air ini, kalau kamu minum air yang berasal dari Perigi Yakub ini, maka kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum mata air kehidupan, maka kamu tidak akan haus lagi. Wah, kemudian apa yang terjadi? Wanita ini kemudian tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal begini, padahal sebenarnya Yesus ingin menyentuh manusia yang ada di dalam dari wanita ini. Yesus ingin menyentuh roh yang ada di dalam wanita ini. Nah, pada waktu Yesus berbicara tentang mata air kehidupan, kemudian Yesus beralih bicara tentang penyembahan. Kemudian wanita Samaria ini katakan begini kepada Yesus, kami orang Samaria, kami menyembah Tuhan di Gunung Gerizim.
Sedangkan engkau orang Yahudi, engkau menyembah Tuhan di Yerusalem. Nah, kemudian Yesus ingin mengubah cara berpikir dari wanita ini tentang penyembahan. Kemudian kalau saudara baca dalam Yohanes 4 ayat yang ke-21, kemudian Yesus berkata kepada wanita ini seperti ini. Yesus katakan begini, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Jadi Yesus ingin menjelaskan kepada wanita ini bahwa suatu hari dan akan tiba saatnya bahwa penyembahan kita itu bukan lagi tergantung pada tempatnya. Bukan lagi tergantung di gunung ini atau di tempat itu, bukan. Baru kemudian masuk ke ayat ini, ya. Ayat yang ke-23 dari Yohanes 4, Alkitab katakan seperti ini. "Tetapi saatnya akan datang," perhatikan baik, "dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Perhatikan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Berarti begini, berarti kalau kita belajar dari ayat ini bahwa penyembahan yang benar itu harus melibatkan roh yang ada di dalam kita. Berarti kalau kita menyembah kemudian roh yang ada di dalam kehidupan kita tidak terlibat, berarti itu bukan penyembahan yang benar. Makanya ada begitu banyak orang datang ibadah, kalau dia tidak melibatkan roh, cuman tubuhnya doang yang hadir, ya. Waktu ibadah di Zoom sambil tidur. Ada orang ibadah di Zoom sambil makan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begitu, ya. Sebelum ibadah punya masalah, setelah ibadah masalahnya tetap ada. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kebaktian kita, karena ibadah kita, karena penyembahan kita tidak melibatkan roh Tuhan. Roh kita tidak terkoneksi dengan rohnya Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita memahami konsep seperti ini, maka kita akan mengerti bahwa penyembahan itu bukanlah aktivitas musikal. Penyembahan itu adalah aktivitas roh. Sekali lagi saya ulang. Apakah yang dimaksud dengan penyembahan yang sejati? Penyembahan yang sejati itu bukan aktivitas musikal. Ya, artinya apa? Artinya begini, ada musik atau tidak ada musik, kita tetap bisa nyembah Tuhan. Karena penyembahan itu bukan aktivitas musikalnya. Karena penyembahan itu adalah aktivitas roh kita. Roh yang bagaimana? Roh yang terkoneksi dengan roh Tuhan. Roh yang nyambung dengan roh Tuhan. Roh yang punya kedekatan dengan Tuhan. Yang selalu punya hubungan dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan penyembahan. Makanya kalau kita punya konsep seperti ini, maka kita akan bisa menyembah Tuhan di mana saja dan kapan saja. Ya, waktu ibu-ibu masak di rumah, bisa nggak roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan? Bisa aja kan? Waktu roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan, sekalipun kita lagi masak, itulah penyembahan. Buat bapak-bapak, waktu lagi nyetir, bisa nggak waktu kita lagi nyetir, roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan? Kalau waktu kita lagi nyetir, roh kita tetap terkoneksi dengan roh Tuhan, itulah yang disebut dengan penyembahan. Buat anak-anak muda, ya, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, bisa nggak waktu kita belajar, roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan? Kalau waktu lagi belajar, roh kita tetap terkoneksi dengan roh Tuhan, maka itulah yang dimaksud dengan penyembahan. Karena saya percaya begini Bapak Ibu, waktu roh yang ada dalam kehidupan kita terkoneksi dengan roh Tuhan, terhubung dengan roh Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara dan saya, kita pasti akan selalu memberikan yang terbaik. Kita gak akan main-main dalam kehidupan.
Saya percaya kalau roh kita terus terhubung dengan roh Tuhan, pasti apa yang kita lakukan pasti menyenangkan hati Tuhan. Makanya kalau roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan, wah, ibu-ibu masak tempe itu bisa rasa stik. Karena apa? Karena begini, penyembahan kita kepada Tuhan pasti kita akan selalu memberikan yang terbaik. Buat bapak-bapak yang nyetir mobil mau pulang ke rumah, ya kan? Kita nggak akan salah pulang, ya kan? Karena apa? Karena kita tahu bahwa roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan senantiasa selalu melakukan apa yang benar. Ketika anak-anak muda, roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan. Ketika ujian, ketika ulangan, maka apa yang terjadi? Kita akan belajar. Kita nggak akan nyontek. Karena apa? Karena roh kita yang terkoneksi dengan Tuhan, maka akan menghasilkan sebuah efek. Kita pasti akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Makanya hari ini, ya, libatkan roh saudara. Ketika Tuhan memperbaharui kehidupan saudara, yang Tuhan perbaharui adalah roh yang ada di dalam kehidupan saudara. Roh yang tadinya terputus, roh yang tadinya tidak terkoneksi, Tuhan kemudian kembalikan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali berhubungan dengan Tuhan. Jadi beda penyembahan berhala dengan penyembahan yang sejati, bedanya terletak pada hubungannya. Makanya Alkitab katakan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Kita sambung ya. Yohanes 4 ayat yang ke-24, Alkitab katakan begini. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang selanjutnya hari ini kita mengerti kenapa penyembahan kita harus melibatkan roh Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu juga adalah roh. Kata penyembahan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya dipakai kata proskuneo, yang punya pengertian besar itu seperti anjing mencium tangan tuannya, menjilat tangan tuannya. Tapi kalau arti sempit dari proskuneo atau penyembahan itu artinya mencium. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, menurut Bapak Ibu, kegiatan mencium ini perlu kedekatan gak nih? Ya? Hah? Bisa gak mencium itu jauhan? Aktivitas mencium itu jauhan? Bisa ya, itu namanya kisbai, ya kan? Mencium jauhan, ya kan? Tapi yang namanya aktivitas mencium itu perlu kedekatan. Aktivitas mencium atau penyembahan itu gak sembarangan. Perlu hubungan di dalamnya. Makanya ada gak di antara kita yang kemudian kita ya pergi ke supermarket, kita ambil barang-barang yang kita butuhkan, kemudian kita sampai di kasir, waktu dihitung oleh kasir, kemudian ada gak di antara saudara yang bilang begini, Mbak boleh gak saya bayarnya pakai ciuman? Wah, bisa dipanggil satpam kita. Bisa diteriakin kita. Kenapa? Karena kita gak kenal. Betul gak sih? Gak mungkin kita melakukan aktivitas cium, ya kan? Tetapi begini Bapak Ibu, kalau saya pulang ke rumah, kemudian saya berjumpa dengan seorang wanita di rumah saya yang bernama Rika Suhartono, yang notabene adalah istri saya. Pertanyaannya adalah begini, boleh gak saya proskuneo istri saya? Boleh gak saya mencium istri saya? Boleh. Kenapa? Karena kami suami istri. Hubungan kami hubungan suami istri. Hubungan yang dalam. Oleh sebab itu begini, konsep dari penyembahan adalah no relationship, no worship. Tidak ada hubungan berarti tidak ada penyembahan yang sejati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya inilah bedanya. Penyembahan sejati
dengan penyembahan berhala. Perhatikan baik. Penyembahan sejati selalu mendekatkan kita dengan Tuhan. Untuk kita selalu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kita selalu ingin terkoneksi dengan Tuhan. Kita selalu ingin menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Sedangkan penyembahan berhala selalu mengikat kehidupan kita dan tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaan saya hari ini adalah, apakah di dalam kehidupan kita ada berhala-berhala lain? Hari ini penyembahan berhala itu bukan hanya sekedar kita pergi ke gunung Bapak Ibu. Tetapi hari ini ada begitu banyak penyembahan berhala. Ada begitu banyak berhala-berhala modern yang ada dalam kehidupan setiap kita. Apakah berhala-berhala modern itu bisa namanya uang? Sehingga apa yang terjadi? Sehingga begini, setiap hari dalam kehidupan kita yang kita kejar, yang kita pikirkan, yang selalu kita nanti-nantikan, yang selalu menjadi keinginan kita hanyalah pengejaran akan uang. Uang bisa jadi berhala modern dalam kehidupan setiap kita. Apalagi yang bisa menjadi berhala modern dalam kehidupan setiap kita? Gadget kita. Gadget yang kita miliki sebenarnya bisa memudahkan kehidupan kita dalam melakukan berbagai macam hal. Akan tetapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita bangun tidur, yang kita pegang gadget. Dalam waktu 1 kali 24 jam, gadget gak bisa lepas dari dalam kehidupan setiap kita. Sedangkan ketika saudara disuruh pelayanan, saudara bilang sibuk. Saudara diingatkan untuk saat teduh, saudara bilang malas. Saudara disuruh ibadah, saudara bilang gak punya waktu. Berarti gadget itu menjadi berhala dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, hati-hati siapa berhala yang ada dalam kehidupan saudara, maka saudara akan menjadi serupa dengan dia. Tetapi hari ini, kalau saudara tahu dan saudara belajar tentang konsep penyembahan yang sejati, maka ketika saudara menyembah Tuhan yang sejati, maka kehidupan saudara semakin hari akan semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, saran saya, kalau Bapak Ibu tahu ada berhala-berhala lain dalam kehidupan dan hati Bapak Ibu, bantai habis itu semua. Jangan jadikan barang-barang, jangan jadikan hal-hal yang lain selain Tuhan menguasai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tolong selidiki hati kami Tuhan. Hari ini kami mau introspeksi kehidupan kami. Apakah ada hal-hal yang lain? Ada berhala-berhala lain dalam hati kami yang mengikat dan menguasai kami. Dan kemudian menjauhkan kami dari persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa. Hari ini ampuni kehidupan kami. Biar Tuhan Engkau yang berkuasa. Engkau yang menjadi Raja. Engkau yang menjadi penguasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Biar firman Tuhan ini menuntun kehidupan kami supaya kami semakin serupa dengan siapa yang kami sembah. Kami semakin hari semakin memiliki kualitas Kristus dalam kehidupan setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu hari ini, nyatakan firman-Mu. Bicara buat setiap kami melalui kebenaran-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Tuhan memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa.
Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus.
Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, saya percaya kita semua diberkati melalui pelayanan Pastor Dieter. Dan terima kasih untuk pelayanan Pastor Dieter yang dalam bulan ini melayani kita dalam 2 kali ibadah, berbicara dengan topik yang sangat luar biasa, yaitu berhala-berhala modern dalam setiap kehidupan kita. Saya rindu semua jemaat House of Joy mengecek keadaan kerohanian kita, jangan sampai kita terfokus kepada berhala, tetapi tetap fokuskan hati kita kepada Kristus yang merupakan kabar baik dan sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita sudah di akhir daripada ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan yang terbaik, berilah yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan, terus mendukung pelayanan dari HOJ, karena kita semua sudah menerima kasih karunia, mengalami kasih karunia, dan ketika kita mengalami, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa dan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya kami telah diberkati dan kami mau mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gerejanya HOJ. Tuhan berkati gerejanya dan Tuhan juga memberkati kami dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau selesaikan ibadah kami dan kami percaya bahwa Bapa di surga juga memberikan berkat kekuatan memagari kami dengan perlindungan, dengan kesehatan daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan bebaskan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Terima kasih Bapa, biarlah semua jalan keluar di depan kami terbuka dan kami dapat mendengar suara-Mu dengan melalui perenungan firman-Mu menjadi iman kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dan kami terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu dan terimalah berkat di dalam nama Bapa dengan kasih karunia yang Bapa sudah berikan melalui anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Immanuel, selamat hari Minggu. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.